dari Pak Kepala, Pak, katanya, ada kipas angin, katanya nanti udah jadi barangnya. Ada, taat ya. Ya, artinya kalau kita ketentuan ada, WT pun ada. Nanti kalau udah jadi taat ya kipas angin itu ada. Jadi bukan berarti kita uji. Memang untuk melayani pekerjaan Tuhan kita harus mau seperti itu. Kemudian kebaikan bersama, untuk kebaikan sadar dia nyaman ini, tamu dan lain sebagainya kan nyaman untuk kebaikan bersama. Apalagi untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan kehebatan Pak Martinus Petra, laga apa cerita seperti itu kata Pak Kepala. Bilang ini tidak ada harganya Pak Kepala, ini hanya contoh motivasi. Nanti untuk banyak fotokopi, bukan mengajar minggu. Ini anak sekolah minggu itu ada kreativitas. Mereka mengajar gambar dan lain sebagainya, itulah kreativitas namanya. Jadi bukan untuk di apa-apakan seperti tadi memberikan motivasi. Kemudian melayani sebagai rasa ucapan syukur tidak untuk kita. Ini yang kita katakan. Tidak untuk rugi. Kita membalas kasih setia Tuhan. Dengan tadi, orang yang setia melayani Tuhan, para pendeta, sanahelah gajinya, sanahelah honornya, tapi anak-anaknya maju, anak-anaknya lebih hebat, anak-anaknya dipakai Tuhan. Jadi salah satu motivasi kenapa saya mau jadi evangelis atau melayani Tuhan, sebenarnya saya ikut pada Tuhan tadi. Saya kan dosen di STT Korea, kemudian juga di banyak sekali soal Tuhan itu biasa. Tetapi sah, SIM, betul nggak bagaimana? SIM, untuk melayani dan ini SIM-nya harus ada dari organisasi, harus melewati proses. Lalu, tapi kalau soal khotbah sebelum evangelis pun, saya dah keliling khotbah di gereja-gereja di daerah sekitar tempat-tempat lainnya. Tapi bukan itu masalahnya, tetapi kita ikut aturan organisasi. Mari kita melayani Tuhan dengan benar. Rasa ucapan syukur. Kalau kita rasa ucapan syukur, tidak akan pernah kita merasa capek, tidak akan pernah kita merasa hidup rugi. Lanjut. Ada yang benar, ada yang apapun di dunia ini selalu ada lawannya. Ada siang, ada gelap, ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada senang, ada susah. Demikian juga motivasikan saya dalam melayani. Melayani demi mendapatkan uang kesaktian penyebaran segala materi yang didapat. Kalau ada yang melayani sikit-sikit minta uang pencet, sikit-sikit minta kecuali batu-batu. Pak ya, ada batu-batu. Kalau kita jangan berpikir, Pak, aku mau pergi ke daerah 5, berapa jari? Nggak ada mobil saya motor, apa kas? Dia macam ada, tak apa-apa. Tapi kalau ada, pakailah duit hasil. Kalau puasa kita bersilas tadi, kemarin kita tanyakan, pakailah dan buat. Tuhan pasti gantikan, tapi khawatir. Tetap diganti, berlipat kali ganda. Melayani demi mendapatkan uang saku atau imbalan secara materi. Kau melayani demi mendapat pujian dari orang lain. Ada orang yang begini, minta puji. Ada yang minta puji ke manusia. Kalau kita dah minta puji ke orang, Tuhan nanti tak mau puji kita. Bahkan kalau bisa kita dihina oleh manusia, tetapi mulia di hadapan Tuhan. Amin. Oke, melayani demi mendapatkan posisi atau jabatan tertentu. Oh, melayani supaya nanti jadi evangelis bisa jadi pendeta, supaya jadi bisa kepala. Itu keliru. Kalau memang kita memenuhi syarat, kalau memang organisasi percaya dengan kita, ya kenapa tidak? Tetapi bukan itu tujuannya. Ya bukan tujuannya, tetapi kita mau melayani bukan karena ingin mendapat posisi atau jabatan tertentu. Setiap melayani kerjakan tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Senangkan Tuhan, muliakan Tuhan. Ini dalam lagi ya, kalau dengan buat nah, iya. Jadi Tuhan ada upah yang disediakan bagi setiap orang yang melayani Dia dengan motivasi yang benar. Itulah yang kita Kolose 3 ayat 4. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Berani berubah, berani terbuka. Kita harus mengakui kelemahan kita. Respon benar membentuk kedewasaan. Jadi kita jangan mendengar respon orang yang negatif saja. Ya
suatu kehormatan, bukan kehormatan. Ingat ya Bapak Ibu, melayani adalah suatu kehormatan, bukan kehormatan. Nah ini saja yang saya sampaikan, mungkin lebih dari 30 menit karena saya memang rasanya kangen sekali untuk bisa memberikan motivasi kepada kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah sekalian, firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan, tapi ada yang akan menyampaikan lebih dalam lagi. Roh Kudus. Percayalah, kalau kita mau melayani Tuhan dengan benar, melayani Tuhan itu kita benar berkat Tuhan. Upah kita seperti yang saya katakan tadi akan ada pada kita. Kita akan berdoa dan akan dipimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih